Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Quran Edu Center. Sobat Quran Edu Center, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mengenal dan mempelajari bagaimana cara membaca surah An-Nasr dan Al-Kafirun. Baiklah, mari kita masuk ke surah An-Nasr. Sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu surahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Baiklah, mari sama-sama kita kenali bagaimana cara membaca ayat 1 pada surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, di sana ada beberapa huruf yang sudah saya tandai. Pertama, di paling depan itu ada huruf dha. Huruf dha yang di depannya ada huruf alif. Nah, itu kita harus membacanya dengan sebanyak 2 harokat. Kita harus membaca huruf dha itu sepanjang 2 harokat. Karena apa? Karena di depannya ada huruf alif. Dha, idza. Nah, itu biasa disebut juga sebagai mat tabi'i atau mat asli. Nah, mat tabi'i atau mat asli ini hurufnya ada 3. Yang pertama yang kita temui di sini yaitu ada alif. Apabila mat tabi'i bisa terjadi apabila ada huruf berharokat fathah yang di depannya bertemu dengan huruf alif. Idza, contohnya di sini. Idza. Nah, itu kan dha-nya berharokat fathah. Lalu di depannya ada huruf alif. Maka kita harus membacanya sepanjang 2 harokat atau 2 ketukan. Idza. Ya, kita lanjut. Jaa. Nah, di situ juga ada yang saya tandai. Nah, kalau itu kita harus membacanya sebanyak atau sepanjang 6 harokat. Mengapa? Karena itu adalah mat wajib. Nah, kalau mat wajib apa? Mat wajib terjadi ketika ada mat tabi'i atau mat asli yang bertemu dengan hamzah pada satu kata. Nah, contohnya ini. Ja, itu kan awalnya mat tabi'i, ada huruf ja yang berharokat fathah, di depannya huruf alif. Nah, huruf ja yang berharokat fathah dan memiliki huruf alif ini, lalu di depannya ada huruf hamzah. Maka terjadilah hukum bacaan bernama mat wajib. Ja yang harus dibaca sebanyak atau sepanjang 6 harokat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, di sana ada juga terakhir yang saya tandai adalah fath. Nah, itu ketika kita menemukan huruf yang sukun, yang mati, dan ada huruf yang diwakafkan, maka keduanya harus memiliki haknya masing-masing, harus mendapatkan haknya masing-masing. Taknya dibaca, haknya pun wal fath. Jadi nggak boleh hanya satu saja yang dibaca kayak wal fath
wal fath, tapi keduanya harus dibaca. Wal fath. Nah, seperti itu. Baiklah, karena kita sudah mengenalinya, mari sama-sama kita baca dari awal ayat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, kita lanjut ke ayat 2. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bisa dilihat di situ ada wa ra'ai, ada ai. Nah, ketika kita membaca lafaz tersebut, kita harus membacanya sebagaimana harokatnya. A, ya dibaca dengan mulut terbuka, A, dan ya sukun berarti dengan menyeringani. Ai, dan keduanya harus dapat porsi yang pas. Ai, jangan langsung ai, tapi ai. Wa ra'aitan ai. Lalu di depannya kita bertemu dengan huruf nun yang bertasydid. Nah, ketika kita bertemu dengan huruf nun atau huruf na yang bertasydid, kita harus menahannya terlebih dahulu. Kita harus dengungkan terlebih dahulu. Wa ra'aitan. Nah, harus ditahan, harus didengungkan terlebih dahulu. Jangan langsung diterobos saja. Wa ra'aitan nasa, tapi harus ditahan dulu. Wa ra'aitan nah, seperti itu. Nah, di huruf na-nya ini kita juga menemukan mat tabi'i lagi. Karena apa? Karena huruf na yang juga berharokat fathah di depannya bertemu dengan huruf alif, maka kita harus membacanya sepanjang 2 harokat. Wa ra'aitan nasa nah, 2 harokat, 2 ketukan. Wa ra'aitan nasa yad. Nah, di situ kita bertemu dengan salah satu huruf qalqalah. Apa itu huruf qalqalah? Huruf qalqalah adalah huruf yang dibaca memantul ketika dia sukun. Nah, salah satunya ya huruf da ini. Ketika huruf da berharokat sukun atau mati, dia harus dibaca dengan cara memantul. Nah, umumnya qalqalah dikenal memiliki ada 2 bagian, yaitu qalqalah sugro dan kubro. Nah, kalau yang ini qalqalah sugro. Singkatnya, qalqalah sugro adalah qalqalah yang dia berada di tengah-tengah ayat. Gitu. Yad. Dan kita harus membacanya dengan memantul. Yad. Wa ra'aitan nasa yad. Gitu. Jadi harus dipantul, jangan ditahan, jangan yadkhulu, tapi harus dipantulkan. Yadkhuluna. Itu dia. Nah, kita lanjut. Yadkhuluna. Nah, di situ kita bertemu dengan hukum bacaan mat tabi'i. Masih ingat di awal tadi saya bilang mat tabi'i memiliki 3 huruf, yaitu ada huruf alif, waw, dan ya. Nah, sekarang kita bertemu dengan waw. Bagaimana dan ketika apa dia dibaca mat tabi'i? Ketika sebelum waw sukun ada huruf berharokat dhammah. Nah, bisa dilihat di situ ada huruf lam, ada huruf la yang berharokat dhammah, yang dibacanya lu. Nah, di depannya ada dhammah yang sukun. Jadi kita membaca lu-nya itu sepanjang 2 harokat. Yadkhuluna gitu. Kita lanjut. Fi. Nah, di situ juga ada mat tabi'i yang
ketiga nih, huruf yang ketiga yaitu ya. Ya yang mati, ya yang sukun. Itu terjadi ketika ya yang sukun didahului huruf berharokat kasroh, huruf yang berbunyi i. Nah, di sini kan ada huruf fa yang berharokat kasroh, yang berbunyi fi. Di depannya ada ya sukun atau ya mati. Maka kita membacanya harus sepanjang 2 harokat, karena ini adalah mat tabi'i. Fi, fi, gitu. Lanjut, dini, dini. Nah, di situ kita bertemu lagi nih dengan mat tabi'i yang barusan kita kenali, yaitu mat tabi'i huruf ya sukun yang didahului oleh huruf berharokat kasroh. Nah, kalau di sini huruf yang berharokat kasrohnya adalah huruf da. Huruf da yang memiliki harokat kasroh yang dibacanya di bertemu dengan huruf ya sukun, maka kita harus membacanya dengan panjang, sepanjang 2 harokat. Di. Mari kita lanjut. Dinillahi afwaja. Nah, di situ kita bertemu lagi dengan mat tabi'i, yaitu pada huruf wa. Kita bertemu dengan huruf mat tabi'i huruf alif. Huruf mat tabi'i yaitu alif yang didahului huruf berharokat fathah, yaitu wa. Wa yang berharokat fathah, kemudian di depannya ada huruf alif. Wa, maka harus dibaca sepanjang 2 harokat. Afwaja. Nah, yang terakhir di ujung ayat itu bukan mat tabi'i, akan tetapi itu adalah mad iwad. Nah, kalau mad iwad sendiri adalah mad yang terjadi ketika ada fathah tain yang diwakofkan, yang berada di wakof, yang berada di tanda berhenti. Wajah, dibacanya berapa harokat? Jadi dibacanya juga 2 harokat. Afwaja. Nah, jadi bacanya bukan afwajan, tapi afwaja. Nah, mad iwad ini hanya berlaku untuk fathah tain, hanya untuk yang jan. Kalau misalnya kasrotain atau dhammatain dia enggak. Jadi mad iwad hanya ada di fathah tain. Yaitu mad iwad adalah fathah tain yang diwakafkan. Oke, karena kita sudah mengenali ayat kedua ini, maka mari kita baca bersama-sama. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Alhamdulillah. Mari kita lanjut ke ayat terakhir, ayat ketiga. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Oke, mari kita lihat. Fasabbih. Nah, di situ ada huruf ba yang memiliki harokat tasydid. Nah, ketika ada huruf yang berharokat tasydid, kita harus membacanya dengan ditahan. Fasabbih. Jadi jangan langsung fasabbih bihamdi, tapi fasabbih. Apalagi nggak ditahan. Fasabbih. Nah, itu jangan, karena salah. Yang benar harus ditahan terlebih dahulu. Fasabbih bihamdi rabbika. Nah, di rabbika, pada kata rabbika kita bertemu lagi dengan huruf ba yang bertasydid, maka kita harus membacanya dengan ditahan. Rabbika wastaghfir. Nah, ini nih, pada huruf gha yang berharokat sukun, dia tidak dibaca dengan memantul, dia tidak dibaca dengan wastaghfir. Nah, bukan seperti itu, tapi wastaghfir, ditahan, dialirkan. Wastaghfir, karena gha bukanlah huruf qalqalah. Lalu huruf qalqalah ada apa aja?
huruf qalqalah ada 5. Ba, jim, dal, bo, dan qaf. Atau biasanya untuk lebih mudah menghafalnya, baju di toko. Nah, itu dia, tidak ada huruf gha di situ. Maka ketika ada huruf gha yang sukun atau yang mati, dia tidak dibaca dengan memantul. Wastaghfir, wastaghfir. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada huruf ra yang sukun dan huruf ha yang waqaf. Sama membacanya seperti kita membaca ujung ayat pertama tadi. Ro-nya dibaca, ro sukunnya dibaca, ha yang waqafnya pun dibaca. Wastaghfir, fir. Nah, ada ro-nya, ada ha-nya juga. Mari kita lanjut. Innahu. Nah, di situ kita bertemu lagi nih dengan huruf nun yang bertasydid. Kita harus membacanya dengan ditahan. Innahu kana. Nah, innahu. Nah, kalau di Al-Qur'an biasa, di Al-Qur'an cetakan Indonesia, huruf hu-nya itu ada berharokat dhammah yang terbalik. Nah, kalau di sini tidak, kita membacanya panjang saja dan tetap dibaca panjang sebanyak 2 harokat. Innahu kana. Nah, di situ ada huruf kaf yang berharokat fathah bertemu dengan alif. Maka itu adalah mad tabi'i dan kita harus membacanya sepanjang 2 harokat. Kana tawwaba. Nah, di situ juga ada huruf waw yang bertasydid, maka kita harus menahannya terlebih dahulu ketika membaca tau. Jadi jangan langsung tawaba, tapi tawwaba. Dan di huruf wa-nya pun kita menemukan mad tabi'i karena wa yang berharokat fathah bertemu dengan alif di depannya. Waba. Nah, kalau ba-nya ini sama kayak ujung ayat kedua, yaitu mad iwad karena ba yang berharokat fathah tain diwaqafkan. Dibacanya sepanjang 2 harokat. Seperti itu. Nah, baiklah, karena kita sudah mengenali apa-apa saja yang berada di ayat ketiga, maka mari kita baca bersama-sama. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Oke. Kita sudah selesai nih mengenali cara membaca surah An-Nasr. Berarti sobat Quran Indo Center insyaallah sudah bisa dong. Maka dari itu mari kita baca bersama-sama surah An-Nasr dari ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita kenali dan pelajari pada hari ini bisa terus bermanfaat, barokah, dan diamalkan. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.